Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kartika. Oke, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, seperti yang teman-teman lihat, sekarang kita berada di setup yang berbeda. Nah, sekarang kondisi saya adalah berdiri. Ya, berdiri tidak seperti biasanya duduk di depan laptop dengan memantang atau dengan background candle, ya kan? Nah, sekarang saya berdiri dan membelakangi papan tulis. Nah, di sini mungkin setup akan seperti ini dalam video ini dan beberapa video ke depan. Beberapa video ke depan. Dengan niat saya adalah untuk sharing ke teman-teman tentang mungkin bisa dibilang dasar-dasar tentang technical, dasar-dasar tentang trading, agar teman-teman bisa mengetahui dasar-dasarnya, teman-teman bisa lebih memahami, mungkin yang sudah paham bisa merefresh. Nah, karena kalau misalnya saya sambil menjelaskan sambil kita buka market, di pikiran saya mungkin dan di pikiran teman-teman adalah mungkin hanya kapan open posisi, bagaimana cara open posisinya. Nah, kalau misalnya kita kondisi seperti ini kan kita bisa sambil apa ya benar-benar apa ya kita saya bisa sharing dan teman-teman yang belum mengerti bisa belajar gitu. Oke. Eh mungkin di video ini kita akan bahas tentang yang namanya dasar trading dulu. Dasarnya trading dulu nih. Apa aja sih komponen dasarnya trading gitu kan. Nah, di video ini kita akan bahas itu, nanti di video ke depan kita akan bahas technical tentang trading. Oke, sebelum kita bahas tentang dasar-dasar trading, jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel ini agar kita bisa berkembang serta teman-teman juga mendapatkan informasi terbaru tentang dunia trading, terutama binary option. Oke. Oke, next. Kita langsung masuk aja. Kita langsung masuk aja ke dasar-dasar trading. Dimana dasar-dasar trading ini tuh ya kita harus tahu. Kita harus tahu tentang hal ini karena hal ini akan berulang-ulang selalu kita sebutkan nantinya. Oke. Yang pertama adalah chart. Oke, chart ya. Jadi kenapa saya bilang chart? Karena kita selalu ngomong bahasa 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 nantinya candlestick lah, atau bar lah, atau line lah, atau mungkin harganya sekian lah, gitu kan. Jadi kan trading itu kan basicnya adalah angka. Basicnya trading itu adalah kita jual beli dengan angka atau nominal. Tapi kan kita nggak mungkin melihat kalau misalnya di suatu platform atau suatu website yang benar-benar tulisannya adalah oh detik sekian, detik satu adalah 12.000, detik dua 12.500 gitu kan. Nah makanya kita divisualisasikanlah dengan yang namanya chart gitu. Nah kalau teman-teman masih bingung chart itu apa, kadang-kadang suka kita nggak ngeh tuh chart itu apa yang kita sebut tuh chart apa gitu kan. Nah chart itu adalah bagan kalau bahasa Indonesianya. Chart itu adalah bagian bahasa Indonesia bagan, tapi kalau misalnya kita masuk ke arah trading biasa kita lihat adalah kalau teman-teman bisa lihat, ini kita coba gambarin kayak gini. Hmm, nih, nih, dan ini adalah tiga jenis chart yang ada di dunia trading atau yang selalu kita gunakan untuk bertrading. Ada yang namanya pertama adalah line chart. Line chart. Nah, line chart ini berupa grafik. Jadi kalau biasanya teman-teman lihat yang namanya baru masuk aplikasi atau terutama mungkin di IG Option atau mungkin platform lain, baru masuk pertama kali yang keluar adalah seperti ini. Line, grafik bentuknya grafik. Nah, tapi untuk ini sangat jarang digunakan. Kenapa? Kenapa jarang digunakan? Karena harga yang tertera di sini, ini kalau misalnya kita tarik titik-titik garisnya nih, kita tarik garisnya, ini ada harga kan 12 misalnya, atau 11 atau berapa misalnya seperti itu. Itu adalah harga penutupan saja. Sedangkan para
para trader atau kita ketika mau bertrading kita butuh harga pembukaan, harga penutupan. Dan mungkin nggak bisa kita bilang kita semua ya. Banyak atau hampir semua trader membutuhkan data pembukaan, data tertinggi, data terendah, seperti itu. Itulah kenapa line ini hampir tidak digunakan sama sekali di dalam trading. Karena hanya menginfokan atau hanya mengeluarkan data penutupan pada satu periode tertentu. Contoh misalnya line ini adalah periodenya 15 second, 15 detik. Ya berarti ini adalah yang tertera di sini, kalau misalnya kita tarik garisnya adalah harga penutupan di ketika 15 detik tersebut gitu. Pas misalnya berapa menit berapa, 15 detik, menit berapa, 30 detik. Nah, itu yang tertera di sini adalah per 15 detik tersebut. Kalau 1 menit ya 1/1 menit. Itu hanya penutupannya saja. Harga pembukaan tidak dicantumkan di sini. Maka tidak bisa dipakai atau jarang dipakai. Oke. Yang kedua ini adalah kita bisa katakan adalah bar chart. Nah, ini bisa dikatakan lebih informatif dibandingkan line chart. Nah, saya bisa katakan lebih informatif karena apa? Di sini kita punya harga tertinggi. Misalnya ini adalah itu bisa close atau open. Di sini adalah open or close. Di sini adalah low. Oke, saya jelaskan satu-satu mulai dari sini. Misalnya di sini adalah candle-nya bullish. Di sini adalah bar bullish, oke, bar bullish atau pas lagi naik banyak pembelinya. Ini adalah open dan ini adalah titik close-nya. Ini adalah harga pembukaannya, ini adalah harga penutupannya. Dan ketika dia mencapai sini, dia mencapai harga tertinggi, dia punya harga tertinggi, dan ketika di bawah dia adalah harga terendah. Kalau sebaliknya, begitu pun sebaliknya sama, cuman hanya dibalik open dan close saja. Nah, di sini informasinya lebih lengkap karena ada harga pembukaan, ada harga penutupan, harga tertinggi dan harga terendah. Itu sangat bisa sangat informatif lah, sangat bisa digunakan untuk menganalisa dengan berbagai macam technical strategi, ya kan? Bisa digunakan itu karena ada harga pembukaan, harga penutupan dan harga tertinggi dan rendah. Kita pun bisa menggunakan misalnya menggunakan strategi yang macam kayak support resistance, kita bisa narik di harga di titik tinggi, titik terendahnya kayak gitu. Tapi ada kelemahan untuk chart ini atau bagian ini adalah dia terlalu tipis. Ya kita lihat kita cuma garis doang. Dia cuma garis, ini nggak ada ya susah gitu untuk analisa karena mungkin terlalu banyak juga kan nanti ketika di market kan banyak banget tuh. Pusing aja, pasti pusing liatnya, pasti pusing. Gitu. Nah, makanya ada yang sering dipakai, yang selalu sering banyak hampir semua trader pakai adalah ini. Yang ketiga yaitu candlestick chart atau biasa disebut ya candlestick aja gitu. Candlestick ini sering dipakai. Dia kayak perkembangan dari si bar ini lebih detail karena dia mempunyai yang namanya body atau badan. Nah, di sini ada titik tertinggi juga, di sini ada titik terendah, low. Dia punya titik tertinggi, punya titik terendah, di sini punya body. Lebih jelas kita melihatnya karena punya body. Di sini ada nilai open, close. Di sini ada close atau open. Nah, dan warnanya pun ada merah dan ada hijau gitu. Nah, ini benar-benar jelas, benar-benar ada open close, ada body, yang penting ada bodinya karena kita bisa menganalisa, oh ini berarti di dalam masa ini bodinya besar. Ketika di sini hijau berarti sedang kuat beli. Nah, lebih detail lagi kita bisa mendetil lagi ketika terjadi keraguan-raguan harga dia akan membentuk seperti ini, hanya seperti ini. Seperti tanda plus atau seperti tanda bisa dibilang salib atau hanya salib kebalik atau plus kecil atau bahkan hanya seperti ini. Ini bisa dijelaskan di candlestick. Dia sangat informatif sehingga bisa memberikan informasi yang sangat banyak sekali.
gitu. Makanya kita banyak sekali dan hampir semua trader menggunakan chart ada candlestick. Dan nanti mungkin di next video atau di beberapa video ke depan akan saya bahas tentang sinyal-sinyal untuk candlestick. Jadi kita bisa sebenarnya tanpa melakukan strategi apapun, tanpa melakukan analisa dengan strategi apapun, dengan menggunakan candlestick pun kita bisa melakukan open posisi dan bisa profit. Nah, tadi itu adalah penjelasan tentang salah satu dasar trading yang namanya chart atau bisa disebut bagan atau bisa disebut apa ya? Ya bagan chart itulah itu atau indikator angka lah bahasanya mungkin. Itu adalah tadi kita sudah bahas. Nanti kita cut dulu sampai sini. Di video selanjutnya akan ada dasar trading, dasar-dasar trading nomor 2 dan pembahasan tersebut sangat penting. Jadi nantikan video selanjutnya. Akhir kata, saya pamit undur diri. Salam.